Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada hari ini saya ingin berbagi informasi mengenai honorer berpotensi jadi P3K Pemkab Aceh Utara Surati semua dinas. Adapun sekarang sudah marah-marahnya tahap pendataan tenaga honorer yang ada di semua instansi daerah, baik di sekolah-sekolah ataupun di semua sektor perkantoran. Oke, berarti semua dinas sekarang sedang melakukan pendataan semua tenaga honorer, baik di sekolah-sekolah ataupun di perkantoran. Ini yang dimuat oleh kompas.com. Ini informasi yang sedang beredar baik di Aceh ataupun di semua wilayah provinsi yang ada di Indonesia sedang melakukan pendataan tenaga honorer yang ada di instansi masing-masing. Ini Aceh Utara. Kompas.com, pemerintah Kabupaten Aceh Utara mulai mendata seluruh pegawai honorernya setelah ada surat dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ataupun Kemenpan. Jadi sekarang ini khususnya di Aceh Utara sedang melakukan pendataan tenaga honorer. Jadi bukan hanya di sektor pendidikan, tetapi di semua kantor pemerintahan sedang disurati oleh Kemenpan untuk melakukan pendataan. Permintaan pendataan pegawai honorer itu dilakukan karena mulai 2023 kementerian dan lembaga hingga pemerintah daerah tidak boleh lagi menggunakan pegawai honorer. Berarti mengingat dikarenakan pada tahun 2023 nanti semua lembaga pemerintah maupun daerah, pusat maupun daerah tidak boleh lagi menggunakan jasa-jasa tenaga honorer. Sebagian pekerja teknis akan menggunakan tenaga alih daya ataupun outsourcing. Jadi semua pekerja teknis akan menggunakan tenaga alih daya. Baik. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Aceh Utara, Syarifuddin sudah meminta seluruh dinas dan kantor di Aceh Utara mendata pegawai honorer. Berarti sekarang yang sedang marah-marahnya pendataan tenaga honorer baik di sekolah maupun di perkantoran itu adalah sesuai dengan surat mempan yang dikirimkan kepada daerah untuk melakukan pendataan. Berarti Bapak Ibu yang sedang melakukan ataupun yang sedang bekerja sebagai tenaga honorer, maka jangan ketinggalan agar data Bapak Ibu didata oleh tempat Bapak Ibu bekerja. Dikarenakan pendataan tersebut sudah diperintahkan oleh Kemenpan. Ini kebutuhannya mungkin untuk persiapan pengangkatan sebagai P3K ataupun sebagai persiapan untuk seleksi P3K, dikarenakan pada tahun 2023 nanti tidak ada lagi yang namanya tenaga honorer. Baik. Ini tujuan pendataan diantaranya juga mengangkat sebagai pegawai honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ataupun P3K. Ini pendataan tersebut hanyalah untuk menjadi ataupun untuk diangkat sebagai P3K. Berarti pendataan yang dilakukan di perkantoran ataupun di sekolah-sekolah itu adalah surati dari Kemenpan. Kegunaannya hanyalah untuk persiapan untuk perekrutan tenaga P3K.
kita beri waktu sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 pendataan itu. Ada syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh honorer. Maka kita minta segera dilengkapi agar dikirim ke Kemenpan RB, kata Syarifuddin saat dihubungi Rabu kemarin. Berarti di saat pendataan tersebut ada data-data yang diminta oleh pihak kantor ataupun pihak dinas terkait melalui kantor-kantor ataupun melalui sekolah-sekolah yang sedang Bapak Ibu honor sekarang. Berarti Bapak Ibu kalau memang ada diminta data-data oleh kantor ataupun di tempat kerja Bapak Ibu, maka harus disiapi untuk kelengkapan administrasi pendataan tenaga honorer. Menurut Syarifuddin, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi pegawai honorer untuk diangkat jadi P3K. Di antaranya adalah mendapat surat keputusan dari kepala kantor, berusia minimal 20 tahun dan sudah bekerja selama 2 tahun. Berarti persyaratannya untuk diangkat menjadi tenaga P3K adalah salah satunya adalah minimal umur 20 tahun dan sudah bekerja selama 2 tahun. Nanti Kemenpanlah yang memutuskan apakah otomatis dianggap menjadi pegawai dengan perjanjian kerja atau aparatur sipil negara, itu kewenangan Kemenpan. Kita hanya siapkan datanya dan kirim sesegera mungkin. Berarti mengenai kebijakan pengangkatan tenaga P3K dari tenaga honorer itu adalah semua kebijakan tersebut hanyalah kebijakan dari Kemenpan. Pihak pemerintah daerah hanyalah melakukan pendataan tenaga honorer yang sedang ada di daerah masing-masing. Masalah diangkat ataupun tidak diangkat itulah kebijakan dari Kemenpan. Masalah diangkat atau tidak diangkat itu bukan wewenang pemerintah daerah. Dia meminta pendataan honorer itu menjadi perhatian seluruh kepala dinas dan kepala kantor. Jangan sampai ada tercecer, kasihan nasib anak orang. Berarti kepala dinas BKSDM pemerintah Aceh Utara berarti mengharapkan semua tenaga honorer harus didata. Jangan sampai nanti tercecer ada yang tidak terdata. Jangan sampai ada yang tidak terdata, kasihan kadang orang sudah lama bekerja ataupun menjadi tenaga honorer, pada saat pendataan untuk diangkat tenaga P3K mereka tidak terdata. Sebelumnya diberitakan Kemenpan RB menyurati semua pemerintah daerah, kementerian dan lembaga negara untuk tidak menggunakan jasa honorer pada tahun 2023 mendatang. Solusinya pemerintah melakukan pendataan dan akan merumuskan kebijakan baru tentang nasib honorer tahun ini. Berarti pemerintah daerah sudah menyurati pemerintah daerah, pemerintah pusat sudah pernah menyurati pemerintah daerah agar tidak lagi menggunakan jasa tenaga honorer. Maka disuruh ataupun diperintahkan untuk mendata tenaga honorer yang ada sekarang ini untuk persiapan ataupun untuk dimulainya perekrutan tenaga P3K. Ini masalah perekrutan tenaga P3K diangkat ataupun ada semacam ujian itu adalah kebijakan dari Kemenpan. Kita tidak bisa mengatakan itu diangkat sebagai P3K ataupun ada sebuah kebijakan-kebijakan yang harus diangkat. Itu adalah wewenang pemerintah pusat ataupun BKSDM ataupun kewenangan Kemenpan RB. Jadi masalah
pendataan yang sedang dilakukan di semua sektor pemerintahan, baik di kantor maupun di sekolah-sekolah, itu adalah keputusan ataupun perintah dari Kemenpan RB. Maka Bapak Ibu yang sedang menjadi tenaga honorer, maka jangan sampai ketinggalan, jangan sampai data Bapak Ibu tidak terdata untuk dikirimkan ke Kemenpan. Oke, hanya sekian informasi yang dapat saya bagikan pada hari ini. Mohon bantuan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.